Sastra populer merupakan karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering juga disebut dengan karya pop. Intinya, sastra populer merupakan di luar dari lingkungan yang mencangkup majalah Horizon, Sastra Pusat Bahasa, Fakultas Sastra, dan Dewan Kesenian Jakarta. Tersebut yang berkembang pesat penciptaan sastra yang kemudian disebut dengan sastra populer. Adapun ciri-ciri sastra populer yaitu yang pertama, kualitas sastra lebih berbobot, kedua memiliki alur yang ringan, ketiga situasional, yang dimana karya-karya sastra populer hanya terkenal sementara. Jika ada karya yang muncul setelahnya, maka cenderung karya sastra sebelumnya itu akan tenggelam. Yang keempat itu banyak dikritik. Sebuah karya sastra seperti novel jika tidak dikritik habis-habisan oleh kritikus sastra, maka bisa dipastikan bahwa karya tersebut tidak akan laku. Hal ini berarti bahwa untuk menaikkan popularitas sebuah karya sastra diperlukan banyak kritikan baik positif maupun negatif, karena hal ini akan memancing curiosity of public untuk membeli karya sastra tersebut. Yang kelima, keterlibatan emosional. Terus yang keenam, komersial. Komersial ini merupakan sastra populer cenderung dibuat untuk mendapatkan keuntungan dari penjualannya saja. Baik, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis sastra populer. Jenis-jenis sejarah sastra populer adalah terdiri dari yang pertama itu novel populer. Novel populer adalah novel yang diminati banyak orang saat pada zamannya dan dianggap sebagai kebudayaan bersama. Novel populer termasuk genre-genre seperti fiksi, romantis, fiksi petualangan, misteri, fiksi ilmiah, fantasi, dan sebagainya. Novel populer biasanya ditulis dengan gaya yang mudah dipahami, plot yang menarik, dan karakter yang menarik bagi pembaca umum. Contoh dari novel populer adalah Dilan karya Pidi Baik, Rindu karya Terelie, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah cerita pendek populer. Cerita pendek populer adalah sebuah tulisan tentang kisah pendek yang isinya tak lebih dari 10.000 kata dan berisi tentang cerita seorang tokoh yang diminati banyak orang saat pada zamannya. Cerita pendek populer seringkali mengandung elemen-elemen narasi yang menarik dan berkonsentrasi pada peristiwa yang singkat. Cerita pendek populer sering dianggap sebagai bentuk sastra yang cepat dan menghibur. Contoh cerpen pendek populer adalah Kemarau karya Andrea Hirata, Kado Istimewa karya Jujur Prananto, dan Lelaki Sejati karya Putu Wijaya. Yang ketiga adalah puisi populer. Puisi atau sajak adalah jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait yang larik yang diminati banyak orang saat pada zamannya. Puisi populer cenderung menggunakan bahasa yang lebih sederhana, tema yang lebih akrab, dan gaya yang mudah dicerna. Puisi populer seringkali ditulis dalam bentuk sajak bebas dan mengandung emosi yang langsung dapat dirasakan oleh pembaca. Contoh puisi populer adalah Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, Malam Laut Sudarto Bachtiar, dan Sajak Matahari karya W.S. Rendra, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah drama populer adalah drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, akting, atau dialog yang dipentaskan yang diminati banyak orang. Saat pada zamannya, drama populer terutama berfokus pada kehidupan sehari-hari
dan memperlihatkan konflik atau situasi yang dapat diidentifikasi oleh penonton luas. Drama populer sering menonjolkan emosi, humor, plot yang menghibur. Contoh drama populer adalah Layangan Putus, produksi MD Entertainment, ditulis oleh Momi ASF, dan lain-lain. Kita sudah sampai pada pembahasan kelemahan dan kelebihan dari sejarah sastra populer. Sebagai sebuah bentuk penyampaian sejarah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, materi sejarah populer memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu kita pahami. Mari kita mulai dengan membahas kelemahannya terlebih dahulu. Kelemahan sejarah populer yang pertama adalah cenderung bersifat sementara. Mereka seringkali berfokus pada peristiwa atau tokoh yang sedang tren atau populer dalam masyarakat pada saat itu. Akibatnya, fokus ini dapat berubah sering waktu dan tidak mencakup seluruh rentang sejarah yang relevan. Sebagai contoh, sebuah buku sejarah populer mungkin hanya memusatkan pada sejarah baru-baru ini tanpa memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa masa lalu yang mungkin berhubungan. Lalu, kelemahan yang kedua dalam sejarah sastra ini adalah sering kali menghadapi kurangnya kedalaman dan kompleksitas. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca yang mungkin tidak memiliki latar belakang sejarah yang mendalam. Namun, dalam upaya menyederhanakan peristiwa sejarah ini, kompleksitasnya seringkali diabaikan. Jadi, dalam sebuah film sejarah populer, aspek politik, sosial, dan budaya suatu periode mungkin disederhanakan demi menjaga daya tarik kepada penonton yang lebih luas. Dan kelemahan terakhir adalah sejarah populer cenderung dikaitkan dengan preferensi massa. Mereka disesuaikan dengan preferensi dan minat masyarakat umum. Hal ini berarti bahwa cerita atau peristiwa yang memiliki daya tarik yang luas atau kontroversial lebih mungkin mendapatkan perhatian lebih daripada peristiwa atau tokoh yang memiliki nilai sejarah yang signifikan. Sebagai contoh, dalam buku sejarah sastra populer mungkin lebih sering ditemui cerita tentang tokoh-tokoh terkenal seperti pemimpin politik atau selebriti daripada narasi yang melibatkan kelompok minoritas atau pergerakan sosial yang kurang dikenal. Namun, dalam materi sejarah populer juga memiliki kelebihan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, mereka lebih berorientasi kepada pembaca. Materi sejarah populer dirancang untuk menarik minat dan keterlibatan pembaca yang lebih luas. Penulis berusaha menghadirkan sejarah dengan cara yang menarik dan relevan bagi pembaca modern. Contohnya, buku sejarah populer mungkin menggunakan gaya narasi yang menarik, menggabungkan elemen fiksi atau menggunakan ilustrasi dan gambar-gambar menarik untuk membuat pengalaman membaca yang lebih menggugah. Selanjutnya, sejarah populer memberikan kebebasan lebih bagi penulis dalam menerbitkan karya mereka. Mereka tidak selalu terikat pada tuntutan akademik atau pembatasan penerbit yang ketat. Hal ini memungkinkan para penulis untuk mengekspresikan sudut pandang pribadi mereka, menggabungkan pendekatan yang lebih kreatif, dan mengeksplorasi topik yang mungkin tidak dapat diperhatikan dalam karya sejarah yang lebih formal. Lalu, kelebihan terakhir, kita juga bisa menyaksikan munculnya begitu banyak penulis wanita dalam materi sejarah populer. Hal ini memberikan perspektif baru dan pemahaman perempuan dalam sejarah yang mungkin terabaikan atau kurang dijelajahi dalam sumber-sumber sejarah yang lebih tradisional. Nah, ini memberikan kesempatan bagi penulis wanita untuk menghidupkan kembali atau menyoroti perempuan bersejarah yang penting dalam karya mereka, sehingga memperluas cakupan dan pemahaman kita tentang sejarah yang melibatkan perempuan. Demikian paparan singkat mengenai kelemahan dan kelebihan materi sejarah populer. Sebagai mahasiswa yang ingin memahami sejarah dengan baik, penting bagi kita untuk melihat dengan kritis, mengakui kelemahan yang ada, namun juga menghargai kelebihan yang ditawarkan.
Dengan pemahaman yang lebih baik, kita juga dapat mengaplikasikan pengetahuan sejarah ini dalam hidup sehari-hari, memperkaya wawasan kita tentang masa lalu dan membantu membentuk masa depan yang lebih baik. Contoh sastra populer ada Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira, Badai Pasti Berlalu karya Margate, Cinta Tak Pernah Berdusta karya Mirawe, Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar, Kabut Sutra Ungu karya Ike Supomo, Carmilla karya Margate, Pilihan Terakhir karya Maria A. Sarjono, Sang Nyonya karya Titi W.S, Selembut Bunga karya Arianti, dan Wajah-Wajah Cinta karya Larus. Sejarah. Pada tahun 1890, awal sastra populer terus berkembang pada abad ke-19 saat pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1942 sampai 1949, sastra populer sempat meredup pada masa pendudukan Jepang. Namun, pada tahun 1950 sampai 1968, sastra populer semerbak kembali. Pada tahun 1970, sastra populer dianggap lumrah, semakin banyak yang baca, dan memulai era baru.